Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, how are you? Are you fine? Okay. Today we are going to discuss about research approaches in education. Jadi, pendekatan-pendekatan penelitian pada pendidikan. Pada kali ini, kita akan melihat perbedaan-perbedaan antara pendekatan-pendekatan tersebut. Nah, perbedaan ini kita lihat dari philosophical view, dari sudut pandang filosofi. Apa saja approaches-nya? Ini dia. Educational research is typically classified into two broad categories, quantitative and qualitative research. Jadi, pendekatan penelitian pada pendidikan itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitunya kuantitatif dan penelitian kualitatif. Each approach has its own methodology and terminology. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif ini memiliki perbedaan dan memiliki metodologinya tersendiri. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kuantitatif dan apa juga kualitatif. Nah, quantitative research use objective measurement to gather numeric data that are used to answer questions of test predetermined hypotheses. It generally requires well-controlled setting. Artinya apa? Penelitian kuantitatif menggunakan pengukuran objektif untuk mengumpulkan data numerik. Data numerik di sini adalah data yang bersifat angka. Jadi datanya sudah diangkakan. Nah, gunanya adalah untuk menjawab pertanyaan peneliti atau menguji hipotesa yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, hipotesis ini sudah ditentukan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, secara keseluruhannya, penelitian kuantitatif ini memerlukan kontrol yang sangat ketat dan baik. Jadi, penelitian kuantitatif ini sangat terukur dan sangat terkontrol. Sementara itu, in contrast, qualitative research itu focuses on understanding social phenomena from the perspective of the human participant in natural setting. It does not begin with the formal hypothesis, but it may result in hypothesis as the study unfolds. Jadi, kualitatif ini berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif fokusnya kepada pemahaman terhadap fenomena-fenomena sosial yang diambil dari perspektif manusia yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau yang tadi itu dimulai dengan hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya, kalau kualitatif kita tidak memulainya dari formal hipotesis, tapi penelitian kuantitatif ini bisa menghasilkan hipotesis. Nah, jadi sangat jelas bedanya ya. Kita lihat lagi perbedaan yang lainnya. Nah, secara filosofi lagi kita lihat. Filosofi base, penelitian kuantitatif ini originated in positivism. Jadi, penelitian kuantitatif merupakan aliran dari positivisme. Secara pandangan filosofi, aliran positivisme ini adalah aliran yang dibentuk di Eropa pada abad 19. Nah, bagaimana aliran ini? Aliran ini stress on observation as the primary source of dependent knowledge. Nah, ini ditekankan oleh seorang ahli positivism yaitu Francis Bacon.
bahwa pengamatan sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi Francis menekankan bahwa pengamatan ini penting sebagai sumber utama untuk pengetahuan. Now, positivism is often considered the traditional scientific method, which involves hypothesis testing and objective data gathering to arrive at findings that are systematic, generalizable, and open to replication by other investigators. Jadi positivism ini atau aliran positif ini biasanya disebut juga dengan metode ilmiah yang tradisional. Mengapa? Karena positivism ini melibatkan pengujian hipotesis dan pengumpulan data objektif untuk sampai pada temuan yang sistematik, kemudian dapat digeneralisasi dan juga terbuka untuk ditiru oleh peneliti lain. Nah, ini aliran positivism. Sehingga penelitian kuantitatif ini bisa digeneralisasi dan bisa dilanjutkan oleh peneliti lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pula basic filosofi dari kualitatif. Nah, kualitatif is based on different philosophical approach. Dari berbagai sumber, kualitatif ini berasal dari sebuah paradigma, yaitunya interpretive paradigm. Jadi, sebuah paradigma interpretif. Nah, apa itu interpretive paradigm? Adalah the interpretive paradigm stresses the need to put analysis in context. It attempts to understand phenomena through the meanings that people assign to them. Jadi, paradigma interpretivis ini menekankan perlunya menempatkan analisis dalam sebuah konteks. Nah, jadi di sini perlunya juga pemahaman terhadap fenomena melalui makna yang diberikan orang kepada mereka. Jadi bukan sekedar observasi, jadi bukan sekedar mendapatkan informasi saja, tapi harus menggalinya lebih dalam atau menganalisisnya lebih dalam sesuai dengan konteks yang ada. Nah, pada kualitatif ini, sees social reality as unique. Thus, researchers can only understand human behavior by focusing on the meanings that even have for the people involved. Jadi, penelitian kualitatif ini melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang unik. Dengan demikian, peneliti hanya dapat memahami perilaku manusia dengan memusatkan perhatian pada makna di dalam peristiwa bagi orang-orang yang terlibat. Nah, you must look not only at what people do, but also at how they think and feel, and you must attempt to understand their reality. Jadi pada penelitian kualitatif ini, kita tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan, tapi kita juga harus mengetahui apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan, dan berusaha untuk memahami realitas mereka. Nah, dilihat dari perbedaan paradigma kedua ini atau secara filosofi, kita tidak bisa mengatakan kualitatif lebih baik dari kuantitatif, atau kuantitatif lebih baik dari kualitatif. Karena keduanya bisa kita gunakan dalam sebuah penelitian, khususnya untuk dunia pendidikan. Namun itu tergantung dari permasalahan apa yang mau kita lihat. Nah, sekarang kita lihat perbedaan yang lainnya. Tabel ini menjelaskan perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu bisa dilihat dari purpose, design, approach, tool, sample, and analysis. Jadi, kalau tujuan kuantitatif to study relationship, cause and effect. Jadi, untuk melihat, untuk mempelajari hubungan
untuk melihat penyebab dan akibat. Sementara kualitatif tujuannya adalah to examine a phenomenon as it is in rich detail. Untuk mempelajari, untuk menelaah sebuah fenomena secara detail, sedalam-dalamnya. Untuk desain, kuantitatif developed prior to study. Jadi dikembangkan sebelumnya untuk diteliti. Sementara itu kualitatif lebih fleksibel, unfolds during study. Dia bisa berkembang selama studi itu atau selama penelitian itu. Nah, untuk approach, kuantitatif ini sifatnya deduktif. Tes teori membutuhkan pengujian. Kemudian kualitatif induktif may generate theory. Jadi kualitatif ini bisa menghasilkan sebuah teori. Untuk tools, peralatannya adalah use pre-selective instrument untuk kuantitatif. Jadi harus menggunakan instrumen-instrumen yang telah dipilih sebelumnya atau yang telah ditentukan. Sementara kualitatif, the researcher is a primary data collection tool. Jadi, peneliti itu sendiri adalah sebagai pengumpulan data primernya. Nah, untuk sampel kuantitatif biasanya itu digunakan pada sampel yang lebih besar karena bisa menggunakan angket. Sementara kualitatif itu biasanya digunakan atau cenderung dengan small sample, cenderung dengan sampel yang lebih kecil. Nah, untuk analisa datanya, kuantitatif menggunakan statistical analysis of numeric data. Jadi, menggunakan analisis statistik karena datanya berupa angka-angka. Kemudian kalau kualitatif itu narrative description and interpretation. Di kualitatif ini, seorang peneliti menganalisa dengan melakukan atau dengan mendeskripsikan data-data ini melalui kata-kata, kemudian memberikan interpretasinya, pandangannya terhadap data tersebut. Oke, my student, sampai di sini bisa membedakan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Jika mau menggunakannya, salah satu dari kedua approach ini tergantung dari research question atau apa yang mau kita cari. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you for your attention. Thank you for joining this class. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.